Ini adalah cerita tentang keajaiban besar. Ini terjadi ketika pemuda pencari kayu bakar menolong gadis yang terikat di pohon besar. Embun pagi masih menempel di pucuk daun pisang ketika Rama memanggul sebilah parang dan keranjang rotan di punggungnya. Langkahnya ringan tapi pasti, menembus jalan tanah becek menuju hutan di pinggir desa. Udara terasa dingin menusuk tulang. Kabut menggantung rendah, menutupi pepohonan yang berdiri seperti raksasa tua. Rama baru berusia 20 tahun, tapi garis lelah sudah tampak di wajahnya. Ia tinggal berdua dengan ibunya, Maksari, di gubuk bambu di tepi sawah. Sejak ayahnya meninggal karena tertimpa batang pohon di hutan, Rama menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia menebang ranting dan kayu kering untuk dijual ke pasar kecil di desa seberang. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan obat ibunya yang sering batuk darah. Pagi itu, sebelum berangkat, Maksari sempat menatap anaknya Lama dari pintu gubuk. "Nak, jangan jauh-jauh ke dalam hutan," katanya dengan suara serak. Orang bilang, di balik bukit sebelah barat, ada hutan tua yang diselimuti kutukan. Banyak yang masuk ke sana, tak pernah kembali. Rama hanya tersenyum. "Ibu tak perlu cemas. Aku cuma cari kayu kering, bukan nebang pohon besar. Lagi pula, kalau aku tak ke sana, dapur kita bisa kosong." Ia mencium tangan ibunya, lalu melangkah pergi. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Sepanjang jalan, Rama mendengar suara serangga bersahutan, juga kicauan burung yang terdengar samar dari kejauhan. Jalan setapak itu ia hafal betul, tapi pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan suara hutan seolah meredup perlahan, seperti sedang menahan napas. Setelah hampir 1 jam berjalan, Rama sampai di batas hutan yang disebut orang hutan larangan. Di sana, pepohonan tumbuh rapat dan tinggi, menutupi cahaya matahari. Tanahnya lembek, akar-akar besar menjulur seperti ular, dan di beberapa tempat tumbuh lumut hijau pekat. Sebuah papan kayu tua berdiri miring di tepi jalan, tulisannya hampir pudar. "Dilarang masuk. Hutan ini dijaga." Rama berhenti sejenak. Dalam hatinya timbul rasa ragu. Tapi ketika ia membuka keranjang di punggungnya, hanya tersisa beberapa batang kayu kecil, tak cukup untuk dijual. "Aku cuma ambil sebentar di pinggirnya saja," gumamnya pelan. "Tak akan ada yang tahu." Langkahnya mulai menembus hutan larangan. Semakin dalam ia berjalan, semakin sunyi sekelilingnya. Tak ada lagi suara burung, tak ada hembusan angin. Hanya bunyi ranting patah di bawah kakinya. Suasana hutan terasa seperti dunia lain, gelap, lembab, dan penuh rahasia. Setelah beberapa lama, Rama menemukan banyak batang kayu kering berserakan di bawah pohon raksasa berakar menonjol. Ia mulai memotong satu persatu, memungut ranting yang bisa dijual. Keringat mengalir di pelipisnya meski udara dingin. Sambil bekerja, ia terus berdoa dalam hati agar tak terjadi apa-apa. Namun, di antara kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara samar, seperti suara seseorang menangis. Awalnya perlahan, lalu makin jelas. Suara tangisan perempuan. Rama berhenti memotong. Ia menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah utara, dari balik pepohonan rapat. Mungkin ada orang tersesat, pikirnya. Tapi segera muncul perasaan aneh di dada, antara takut dan penasaran. Ia ingat pesan ibunya, tapi rasa iba membuat langkahnya terus maju. Ia berjalan perlahan, menyingkap ranting dan semak. Suara tangisan itu kini terdengar jelas sekali, disertai liris seseorang memanggil, "Tolong,
Tolong aku." Langkah Rama semakin cepat. Ia menuruni jalan kecil yang licin, hingga akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sanalah ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya kaku seketika. Di depan matanya berdiri sebuah pohon besar, tingginya menjulang puluhan meter, batangnya sebesar rumah, kulitnya hitam kelam seperti arang. Dari akar pohon itu menjulur akar-akar lain, melilis sesuatu di bagian bawah batang. Ketika Rama mendekat, jantungnya berdetak keras. Yang terikat di sana adalah seorang gadis muda. Tubuhnya terikat akar-akar pohon, kedua tangannya menjulur lemah, rambutnya panjang kusut menutupi wajah. Kain lusuh menempel di tubuhnya, penuh lumpur dan darah kering. Di mulutnya ada selembar kain kotor, membuat suaranya teredam. Rama tertegun. Ia ingin berlari, tapi suara lirih gadis itu menahan langkahnya. "Tolong aku." Dengan cepat Rama mendekat, berusaha membuka ikatan itu. Tapi ketika ia menyentuh akar yang melilit, akar itu bergerak sendiri, seperti ular yang marah. Rama terkejut mundur, jantungnya hampir berhenti. Akar itu menggeliat dan melilit lebih kuat di tubuh gadis itu. "Ya Allah," gumamnya. Ia berdoa singkat, mengingat ajaran ibunya, "Setiap langkahmu di hutan, jangan lupa berdoa, karena di sana manusia tidak sendirian." Dengan gemetar, Rama menghunus parangnya dan memotong akar itu. Sekali tebas, 2 kali, 3 kali. Tapi akar itu keras seperti baja. Ia terus berusaha sambil membaca doa pelan. Tiba-tiba, akar-akar itu mulai melonggar, seperti kehilangan tenaga. Dalam sekejap, lilitannya terlepas, dan gadis itu terjatuh ke tanah. Suara napasnya tersengal, matanya perlahan terbuka. Rama memapah tubuh lemah itu. "Kau siapa? Siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya lembut. Gadis itu menatapnya dengan mata bening penuh ketakutan. Aku Laras," suaranya lemah, nyaris tak terdengar. "Aku tak tahu di mana ini." Rama memeriksa sekitar. Tak ada tanda siapapun. Hutan begitu sunyi. Hanya pohon besar itu yang berdiri diam, tapi entah kenapa terasa seperti sedang memperhatikan mereka. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Daun-daun di atas kepala berguguran tanpa angin. Rama mengangkat Laras dan memapahnya menjauh dari tempat itu. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia mendengar suara aneh, seperti desahan panjang dari dalam batang pohon besar. Suaranya berat, bergema, dan membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau telah membangunkannya." Rama menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pohon tua itu yang bergoyang perlahan, seolah sedang bernafas. Dengan tergesa, Rama memanggul Laras di punggungnya dan berlari keluar dari hutan. Langkahnya tersandung akar, napasnya terengah, tapi ia tak berani berhenti. Bayangan gelap seolah mengikutinya di antara pepohonan. Butuh hampir 1 jam untuk mencapai tepi hutan. Saat mereka keluar ke tempat terbuka, cahaya matahari kembali terasa hangat di kulit. Rama menoleh ke belakang, hutan itu tampak tenang, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi di antara dedaunan, ia sempat melihat sesuatu berkilat seperti mata yang menatapnya dari kejauhan. Dengan tubuh gemetar, Rama membawa gadis itu pulang. Ia tak tahu siapa Laras sebenarnya, dari mana asalnya, dan kenapa ia terikat di sana. Tapi hatinya berkata, gadis ini bukan manusia biasa. Ia hanya tahu satu hal, sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langit mulai menguning ketika Rama tiba di rumahnya, memapah gadis misterius itu di punggung. Nafasnya tersengal,
Keringat membasahi leher dan punggung bajunya. Jalan tanah di depan rumahnya becek oleh hujan semalam, tapi Rama terus melangkah tanpa berhenti. Maksari, ibunya, yang sedang duduk di beranda menumbuk beras, langsung berdiri dengan wajah cemas. "Ya Allah, Nak." "Siapa itu?" seru Maksari ketika melihat Rama membawa tubuh seorang gadis tak sadarkan diri. Rama meletakkan gadis itu perlahan di dipan bambu di dalam rumah. "Aku menemukannya di hutan, Bu. Dia terikat di pohon besar." "Aku tak tahu siapa yang melakukannya," jawabnya sambil terengah. Maksari mendekat. Tangannya yang keriput gemetar ketika menyibak rambut panjang gadis itu. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, tapi di balik kotorannya menempel, tampak paras yang amat halus dan teduh. Pakaian lusuh yang dikenakannya tampak kuno, dari kain tebal bersulam benang emas yang sudah pudar. "Dia bukan orang sini," gumam Maksari pelan. "Lihat pakaian dan gelang di tangannya. Seperti dari zaman dulu." Rama mengangguk. "Aku juga berpikir begitu. Tapi, Bu, yang aneh, akar pohon yang mengikatnya bergerak sendiri, seolah hidup." Maksari menatap anaknya dengan wajah tegang. "Astagfirullah, Rama. Bukankah ibu sudah bilang jangan masuk ke hutan larangan itu?" Rama menunduk. "Aku tak bermaksud jauh masuk, Bu. Tapi aku dengar suara tangisan. Aku tak tega membiarkannya begitu saja." Maksari menghela napas berat, lalu mengambil air dari kendi. Ia membasuh wajah gadis itu perlahan, lalu mengusapnya dengan kain lembut. Perlahan, gadis itu mengerang pelan. Matanya bergerak, lalu terbuka sedikit. Pandangannya kosong, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. "Di mana aku?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Kau di rumahku," jawab Rama lembut. "Namaku Rama. Aku menemukanku di hutan." "Kau ingat siapa namamu?" Gadis itu terdiam sejenak. Matanya menatap langit-langit rumah bambu dengan bingung. "Aku." "Laras," ujarnya akhirnya. "Aku tak tahu bagaimana aku bisa di sana." "Siapa yang mengikatmu?" tanya Rama. Laras menggigit bibirnya. "Aku tak tahu. Aku hanya ingat, aku sedang menangis di depan sebuah pohon besar. Lalu semuanya gelap." Maksari menatap Rama dengan tatapan khawatir. Ia tahu hutan itu bukan tempat biasa. Ia pernah mendengar cerita dari orang tua di desanya, hutan itu dijaga oleh makhluk kuno, dan dulu pernah ada seorang gadis kerajaan yang dikurbankan untuk menenangkan amarah penjaga hutan. Tapi itu cerita yang sudah lama sekali, ratusan tahun lalu. Untuk malam itu, Maksari memutuskan membiarkan gadis itu beristirahat. Mereka menyalakan pelita dan menyeduh air jahe hangat. Laras meminumnya perlahan. Wajahnya mulai sedikit berwarna. Tapi sepanjang malam, ia tak banyak bicara. Matanya sering menatap kosong keluar jendela, ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Malam kian larut. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Rama belum bisa tidur. Ia duduk di depan pintu, menatap api lampu minyak yang bergoyang kecil. Di pikirannya masih terbayang sosok pohon besar itu, kulit batangnya yang hitam, akar-akar yang seperti tangan, dan suara berat yang ia dengar sebelum pergi. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara gemerincing halus. Rama menoleh. Laras masih terbaring di dipan, tapi tubuhnya bergetar. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan dari bibirnya terdengar bisikan lirih, seperti berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. "Laras,
Panggil Rama, melangkah mendekat. Gadis itu mendadak membuka matanya lebar. Tatapannya tajam, pupil matanya berwarna keemasan untuk sesaat. "Jangan, kembali ke sana," bisiknya pelan. "Pohon itu belum tidur." Rama tertegun. Sebelum sempat bertanya, Laras kembali menutup mata, seolah tak terjadi apa-apa. Tubuhnya tenang lagi, napasnya teratur. Rama berdiri kaku, bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti baru mendengar suara bukan dari manusia biasa. Keesokan paginya, Mentari muncul malu-malu di balik awan. Laras sudah bangun lebih awal, membantu Maksari menjemur padi di halaman. Ia tampak lebih segar, tapi tetap ada sesuatu yang janggal. Gerak-geriknya terlalu lembut, suaranya terlalu tenang, seolah ia bukan berasal dari dunia yang sama. "Anak ini sopan sekali," kata Maksari sambil tersenyum kecil. Kalau bukan karena pakaian anehnya, ibu pasti mengira dia gadis kampung sini. Rama tersenyum, tapi pikirannya belum tenang. "Ibu, semalam dia bicara aneh saat tidur. Seolah memperingatkanku untuk tidak kembali ke hutan." Maksari menghentikan gerak tangannya. "Nak, mungkin itu tanda. Ada sesuatu di sana yang belum selesai. Kau harus berhati-hati. Jangan sekali-kali mendekat lagi." Rama mengangguk, tapi hatinya tidak bisa berhenti memikirkan pohon itu. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia pahami, mengapa akar itu bisa hidup, dan siapa sebenarnya Laras. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap kali Laras berbicara, rumah mereka seperti berubah. Angin berhembus lembut di dalam rumah, dan bau harum bunga hutan tiba-tiba muncul tanpa alasan. Air di kendi terasa lebih segar, dan ayam-ayam tetangga sering datang berkumpul di depan rumah seolah tertarik pada kehadirannya. Maksari mulai menyadarinya. Sejak anak itu datang, suasana rumah ini seperti berbeda, katanya suatu malam. "Aku merasa tenang. Penyakitku pun jarang kambuh." Namun Rama justru merasa canggung. Dalam beberapa kesempatan, ia memergoki Laras berdiri di halaman tengah malam, menatap arah hutan. Rambutnya terurai, wajahnya diterpa cahaya bulan. "Aku seperti mendengar mereka memanggilku," katanya pelan ketika Rama menghampiri. "Mereka, akar-akar itu, menangis." Rama menelan ludah. "Kau bicara seperti mengenal mereka." Laras menatapnya lama, matanya sendu. "Aku tidak tahu. Tapi aku merasa seperti bagian dari mereka. Seperti aku pernah tinggal di sana." Kata-kata itu membuat Rama semakin bingung. Tapi ia tak sanggup menuduh Laras berbohong. Tatapannya begitu tulus, suaranya lembut seperti desir angin. Hari berganti minggu. Kabar tentang gadis misterius yang diselamatkan Rama mulai menyebar di desa. Beberapa warga datang ingin melihatnya, tapi Maksari selalu menolak dengan alasan Laras masih lemah. Namun gosip tetap beredar. Ada yang bilang gadis itu korban penculikan, ada juga yang bilang roh penunggu hutan yang menjelma manusia. Suatu sore, Rama membawa kayu bakar ke pasar. Seorang kakek tua penjual dupa memanggilnya. "Nak Rama, aku dengar kau menolong gadis di hutan larangan." Rama mengangguk, agak ragu. Kakek itu menatapnya tajam. "Hati-hati, nak. Pohon tua di hutan itu bukan sembarang pohon. Di masa lampau, ia menjadi tempat pemujaan. Dulu pernah ada seorang gadis kerajaan dijadikan tumbal di sana. Sejak itu, tak ada manusia boleh mengusik." Rama tercekat. "Tumbal?" "Ya," jawab kakek itu pelan. "Namanya konon."
Larasati. Nama itu menggema di telinga Rama seperti petir. Laras. Larasati. Nama yang sama dengan gadis yang kini tidur di rumahnya. Sejak hari itu, Rama tak bisa tenang. Setiap malam, ia terbangun mendengar suara lirih dari luar rumah, seperti bisikan dari arah hutan. Kau telah membangunkannya, Rama. Dan di dalam rumah, Laras mulai sering termenung di tepi jendela, menatap pohon-pohon jauh di sana. Dalam matanya, ada kesedihan yang dalam, seolah ia mengingat sesuatu yang seharusnya sudah lama dilupakan. Langit sore berubah jingga keunguan ketika Raka menuntun Lestari pulang ke pondoknya yang sederhana di pinggir hutan. Pondok kecil itu berdiri di antara pepohonan bambu, berdinding anyaman, dengan atap rumbia yang sudah mulai lapuk. Di depan rumah, tumpukan kayu bakar tersusun rapi, hasil kerja keras Raka setiap hari. Masuklah dulu, enduk. Maaf, rumahku tidak sebagus tempatmu dulu, ujar Raka pelan sambil membuka tirai pintu. Lestari menatap sekeliling dengan mata berbinar. Tempat ini hangat sekali. Aku sudah lama tak merasakan rumah seperti ini, katanya lirih, lalu melangkah pelan ke dalam. Raka menatapnya heran. Kau bilang sudah lama? Bukankah kau tinggal di kampung sekitar sini? Lestari tak menjawab langsung. Ia duduk di bangku bambu, mengusap jari-jarinya yang masih tampak lemah. Raka, sejujurnya aku bukan dari kampung sekitar. Aku bahkan bukan dari dunia ini. Raka terdiam. Ia menatap gadis itu lekat-lekat, mencari tanda apakah gadis ini bercanda. Namun tatapan mata Lestari begitu jujur, tenang, tapi menyimpan duka yang dalam. Apa maksudmu? Tanya Raka, mencoba memahami. Lestari menarik napas panjang. Aku berasal dari dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Dunia tempat alam menjaga keseimbangannya. Kami disebut penjaga hutan. Raka terpaku. Kata-kata itu seperti dongeng yang sering diceritakan oleh kakeknya dulu ketika ia masih kecil, tentang makhluk penjaga yang melindungi hutan dari keserakahan manusia. Tapi kini, makhluk itu duduk di hadapannya. Penjaga hutan, gumam Raka pelan. Lalu kenapa kau bisa terikat di pohon itu? Lestari menunduk, suaranya nyaris bergetar. Ada pengkhianatan di antara kami. Salah satu penjaga, yang dulu bernama Sura, bersekutu dengan manusia serakah. Mereka menebang pohon tua yang menjadi sumber kekuatan kami. Akibatnya, alam murka. Aku berusaha menghentikan mereka, tapi aku dikutuk dan diikat di pohon itu. Tubuhku melemah, dan aku tak bisa kembali ke dunia asalku. Raka menelan ludah. Ia mulai mengerti mengapa suasana di hutan akhir-akhir ini terasa aneh. Suara burung menghilang, udara menjadi panas, dan pepohonan layu lebih cepat dari biasanya. Aku tak menyangka semua ini benar, kata Raka pelan. Kau makhluk dari dunia penjaga hutan. Lestari mengangguk. Dan kini, hanya ada satu cara agar aku bisa kembali, menemukan akar cahaya di jantung hutan, tempat di mana dunia kami dan dunia manusia bertemu. Tapi aku tak bisa melakukannya sendiri. Tenagaku belum pulih. Raka menatap gadis itu lama. Dalam hatinya muncul rasa iba dan kekaguman sekaligus. Kalau begitu, aku akan menolongmu, katanya mantap. Tidak, Raka. Itu berbahaya. Sura sudah memiliki pasukan manusia yang diperdayanya dengan kekuasaan. Mereka menebang, merusak, dan menjebak siapapun yang mendekat ke wilayah itu. Aku tak ingin kau celaka. Namun Raka hanya tersenyum tipis. Aku sudah hidup di hutan ini sejak kecil.
Aku tahu setiap jalan, setiap batang kayu yang tumbuh di sini. Kalau memang hutan ini sedang sekarat, aku tidak bisa diam." Lestari menatapnya, mata mereka saling bertemu. Ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya yakin, keberanian yang murni, yang tak datang dari kekuatan, tapi dari kepedulian. "Mungkin, memang kau yang dipilih," ucap Lestari lirih. "Dipilih? Ya. Dulu, ketika pohon tua kami masih hidup, ada nubuat yang mengatakan, ketika penjaga terikat dan dunia hancur, manusia berhati bersih akan datang membawa cahaya. Mungkin kau adalah manusia itu, Raka." Raka hanya bisa terdiam. Nubuat? Cahaya? Semua terasa terlalu besar untuk dirinya yang hanya seorang pencari kayu bakar. Namun dalam dadanya, sesuatu bergetar, perasaan bahwa ia memang tidak sedang menjalani hari biasa. Lestari kemudian menatap keluar jendela, ke arah hutan yang perlahan diselimuti kabut malam. "Kita akan berangkat besok pagi." Akar cahaya itu terletak jauh di dalam lembah larangan, tempat tak ada manusia yang pernah kembali hidup. "Lembah larangan?" tanya Raka, sedikit terkejut. Ia tahu tempat itu dari cerita warga, kawasan hutan pekat yang diyakini angker, dengan banyak orang hilang tanpa jejak. "Ya," jawab Lestari. "Di sanalah pohon tua dulu tumbuh. Di sanalah kutukan ini harus dipatahkan." Raka mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku akan menyiapkan bekal malam ini." Namun sebelum ia berdiri, Lestari tiba-tiba menggenggam tangannya. Sentuhannya dingin tapi lembut. "Raka, terima kasih. Dunia kami sudah lama menunggu manusia seperti dirimu." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menembus celah atap rumbia, Raka tak bisa tidur. Ia duduk di depan tungku api, memandang nyala yang menari-nari, sementara di luar, angin berbisik lembut di antara bambu. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Esok hari, ia tak hanya akan menelusuri hutan untuk mencari kayu, tapi akan menelusuri rahasia besar yang mungkin menentukan nasib dunia. Dan di dalam pondok kecil itu, Lestari perlahan memejamkan mata. Cahaya samar menyelimuti tubuhnya, dan untuk sesaat, Raka melihat seolah-olah bunga-bunga liar di sekitar pondok bermekaran tanpa sebab. Sebuah tanda bahwa keajaiban mulai terbangun. Pagi itu, kabut masih tebal menyelimuti desa. Aroma tanah basah dan embun menempel di dedaunan. Raka mempersiapkan bekal sederhana, sepotong nasi, ikan asin, dan air di dalam kendi kecil. Parangnya tergantung di pinggang, siap digunakan untuk menebas ranting atau melindungi diri. Di sampingnya, Lestari berdiri, rambut panjangnya yang basah embun menempel di punggung. "Raka, kau yakin bisa menuntunku?" tanya Lestari pelan, matanya menatap tajam ke arah hutan. Raka tersenyum tipis. "Aku sudah hidup di hutan ini sejak kecil. Aku tahu jalan setapak, akar licin, dan pohon besar yang aman untuk berteduh. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu celaka." Lestari mengangguk, namun dalam hatinya ada ketegangan yang sulit dihilangkan. Ia merasa getaran aneh dari tanah, suara bisikan akar, dan bayangan pepohonan yang seolah bergerak di antara kabut. "Hati-hati," bisiknya, "hutan ini lebih hidup daripada yang kau kira." Mereka melangkah masuk. Raka memimpin, menebas ranting yang menutupi jalan setapak. Aroma tanah basah dan dedaunan basah menyengat hidung, dan suara hutan yang biasanya ramai kini sunyi, hanya terdengar gemerisik dedaunan di atas kepala. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya jernih, mengalir pelan, dan memantulkan cahaya matahari yang menembus kabut. Lestari berlutut,
mencelupkan tangan ke dalam air. Air ini berbeda. Ada energi di sini, katanya. Raka menatapnya heran. Apa maksudmu, energi? Tanyanya. Ini hutan yang hidup. Setiap tetes airnya membawa kekuatan alam. Aku bisa merasakannya. Semakin kita dekat ke lembah larangan, energi itu akan semakin kuat, tapi juga berbahaya bagi manusia biasa. Raka mengangguk, menelan ludah. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar jalan setapak di hutan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang menunggu mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, menembus pepohonan yang semakin rapat. Di antara kabut, bayangan-bayangan seperti makhluk kecil melintas, membuat Raka berkali-kali menoleh. Lestari hanya tersenyum tipis, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Raka. "Jangan takut," bisik Lestari. "Mereka penjaga, bukan musuh. Hanya ingin memastikan kita layak berada di sini." Namun tak lama kemudian, suara keras terdengar dari kejauhan, seperti ranting patah, diikuti oleh lolongan yang dalam. Seekor makhluk hutan muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya besar, seperti serigala, tapi bercahaya lembut, mata emas bersinar di kabut. Raka menegang. "Apa itu?" Lestari melangkah maju sedikit. "Jangan khawatir. Itu Wira, salah satu penjaga hutan yang baik. Ia hanya ingin memastikan kita aman." Wira menatap mereka lama, kemudian menunduk seolah memberi izin. Raka menghela napas lega. "Aku kira kita akan diserang." Lestari tersenyum. Di hutan ini, tidak semua yang menakutkan itu jahat. Tapi kita harus tetap waspada. Lembah larangan penuh dengan ujian. Mereka yang tidak murni hati bisa tersesat selamanya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga senja mulai menurun. Matahari yang turun membuat kabut semakin tebal, dan bayangan pohon tampak menakutkan. Lestari menunjukkan sebuah gua kecil di tepi sungai. "Kita bisa beristirahat di sini malam ini," katanya. Di dalam gua, mereka menyalakan api dari kayu kering yang Raka bawa. Asap tipis naik, bercampur dengan aroma tanah lembab. Lestari duduk di dekat api, wajahnya diterangi cahaya merahnya. "Raka, kau harus tahu. Perjalanan ini tidak hanya menguji tubuh, tapi juga hati. Aku bisa merasakan niat setiap orang yang masuk hutan ini. Jika kau memiliki keraguan atau ketakutan yang berlebihan, kau bisa tersesat selamanya." Raka menatapnya serius. "Aku tak takut. Aku hanya ingin memastikan kau kembali ke dunia aslimu dengan selamat." Lestari tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Itu cukup untukku. Tapi ingat, ada Sura yang menunggu di lembah larangan. Ia manusia yang disihir akar pohon, bersekutu dengan mereka yang ingin menghancurkan hutan. Ia akan menguji kita, bahkan menakuti kita dengan bayangan dan ilusi." Malam itu, Raka tidur dengan mata terbuka, mendengar suara hutan yang tidak biasa. Angin berdesir membawa bisikan-bisikan yang lembut tapi tegas. "Jangan lengah. Jangan takut. Jalan masih panjang." Ketika fajar mulai muncul, kabut tipis menutupi gua. Raka dan Lestari bangun, menyiapkan diri untuk memasuki lembah larangan. Lestari berjalan di depan, tubuhnya bersinar lembut di bawah cahaya pagi. Raka mengikuti, memegang parangnya dengan erat. Mereka menembus pepohonan yang semakin rapat. Semakin dalam, energi hutan semakin terasa, seolah akar, daun, dan batu-batu kecil bernyanyi dalam keselarasan.
Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang menenangkan dalam energi itu, seolah hutan sendiri sedang memantau, melindungi mereka. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, tanah bergetar. Akar-akar pohon muncul dari tanah, bergerak seperti ular raksasa, membentuk penghalang. Raka menahan napas, siap menghadapi bahaya. Namun Lestari menutup mata dan mengangkat tangannya. Tenang, mereka akan membiarkan kita lewat jika kita murni hati. Akar-akar itu berhenti, perlahan menyusut kembali ke tanah. Raka terpana. Ia merasa ada keajaiban di hutan ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mereka tahu kita bukan musuh, kata Raka pelan. Lestari mengangguk. Hutan ini hidup, Raka. Setiap makhluk, setiap pohon, setiap batu bisa merasakan hati manusia. Itulah sebabnya kau dipilih. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya mata mereka menangkap lembah luas yang ditutupi kabut tipis. Di tengahnya, berdiri pohon raksasa dengan batang tebal, akar menjulur ke segala arah. Lembah itu sunyi, tapi terasa berat, seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Lestari menunduk, menatap pohon itu dengan pandangan penuh hormat. Inilah tempatnya, jantung hutan. Disinilah perjalanan kita benar-benar dimulai. Raka menatap pohon itu, merasakan getaran aneh melalui tanah di bawah kakinya. Ia tahu, mereka baru saja memulai babak baru dari perjalanan yang akan menguji keberanian, hati, dan keyakinannya. Di antara kabut dan cahaya senja, suara hutan berbisik lembut. Keajaiban atau bahaya, semuanya tergantung pada niat dan keberanianmu, Raka. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa kehidupan yang biasa sebagai pencari kayu bakar kini telah berubah selamanya. Kabut tebal menutupi lembah ketika Raka dan Lestari menapaki tanah yang lembab. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, akarnya menjulur ke segala arah, seakan ingin menahan siapapun yang masuk. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, sekaligus memberi rasa aneh, antara ketakutan dan takjub. Raka menatap sekeliling. Ini jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Lestari, kau yakin akar cahaya itu berada di sini? Lestari mengangguk. Ya, disinilah pusat energi hutan. Tapi peringatanku, hutan ini akan menguji hati kita. Setiap keraguan, ketakutan, atau niat buruk bisa menjadi perangkap. Mereka melangkah lebih dalam, dan seketika suara-suara aneh terdengar, bisikan lirih dari daun, gemerisik dari semak, dan suara napas berat seolah di antara pepohonan ada makhluk besar yang mengamati. Raka merasakan jantungnya berdegup cepat, tapi ia terus maju, menahan rasa takutnya. Tiba-tiba, tanah di depan mereka bergetar. Akar-akar pohon muncul dari bumi, melilit membentuk dinding hidup. Raka menghunus parang, siap menghadapi bahaya, tapi Lestari meletakkan tangannya di dada Raka. Tenang, kita tidak diserang. Hanya ujian, kata Lestari. Suaranya lembut, menenangkan. Hutan ini ingin melihat keberanian dan ketulusan kita. Raka menelan ludah, memusatkan pikirannya. Ia merasakan energi aneh melalui tanah di bawah kakinya, seolah seluruh hutan menilai niatnya. Perlahan, akar-akar itu mundur, membuka jalan yang sempit tapi aman. Namun sebelum mereka bisa bernafas lega, kabut di depan mereka berubah menjadi bayangan gelap. Dari dalamnya muncul sosok tinggi dan menakutkan, Sura. Matanya merah menyala, tubuhnya memancarkan aura gelap yang membuat daun-daun gugur lebih cepat. Ia tersenyum sinis. Raka. Lestari, suaranya bergema di lembah.
Kau berani memasuki wilayahku. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Raka memegang parang lebih erat, tapi Lestari melangkah di depan, menatap Sura tanpa takut. Kami tidak ingin menghentikanmu, katanya. Kami hanya ingin memulihkan keseimbangan hutan. Kau telah terlalu lama merusaknya. Sura tertawa panjang, suara yang menggelegar. Keseimbangan? Dunia manusia dan dunia kalian berbeda. Aku memilih jalan kekuatan, dan aku akan menaklukkan keduanya. Lestari menarik napas dalam, menyalurkan energi yang tersisa dari tubuhnya ke tanah. Perlahan, akar-akar di sekeliling mereka mulai bergetar, bercahaya lembut. Raka, ini saatnya kau percaya pada hatimu. Jangan ragu. Raka merasakan keberanian mengalir melalui tubuhnya. Ia menatap Sura dan berkata tegas, "Aku di sini bukan untuk melawan kau dengan kekerasan. Aku di sini untuk menolong hutan dan manusia bersih hati. Jika kau mencoba menyerang, kau hanya akan menentang kebenaran." Sura menggeram, aura gelapnya memuncak, dan kabut di sekeliling mereka membentuk ilusi menakutkan. Pohon-pohon berubah menjadi wajah menakutkan, akar seperti ular raksasa siap melilit, dan suara bisikan menghantui pikiran Raka. Raka hampir terhuyung, tapi Lestari memegang tangannya. Ingat, ketulusan hati kita adalah senjata terkuat. Fokus pada energi pohon cahaya. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Raka menutup mata sejenak, memusatkan seluruh niatnya, melindungi hutan, membantu Lestari, dan menjaga niat murni dalam hati. Energi hangat mengalir dari bumi ke telapak kakinya, menjalar ke seluruh tubuhnya. Perlahan, ilusi di sekitar mereka pecah, akar-akar gelap yang mencoba menyerang mundur, dan cahaya lembut mulai memancar dari pusat lembah. Sura menatap Raka, mata merahnya berkobar. Kau memiliki kekuatan yang aneh, kekuatan manusia murni. Lestari tersenyum tipis. Raka adalah manusia yang hatinya bersih. Dan manusia seperti itu adalah jembatan antara dunia kita dan dunia manusia. Kau tidak bisa menaklukkan hatinya. Sura menggeram marah, mencoba menyerang dengan gelombang gelap, tapi Raka dan Lestari berdiri teguh. Cahaya dari tanah dan energi Lestari menciptakan perisai alami yang menahan serangan itu. Tiba-tiba, akar cahaya dari pohon raksasa di tengah lembah muncul, melingkari mereka dan memancarkan energi terang. Sura menjerit, tubuhnya terguncang. Tidak. Ini tidak mungkin. Raka memusatkan kekuatannya, energi dari hatinya menyatu dengan cahaya pohon. Dalam satu gerakan, cahaya itu menembus Sura, membungkusnya, dan perlahan menghapus aura gelap yang menahannya. Ketika cahaya mereda, Sura terjatuh di tanah. Tubuhnya tampak melemah, aura gelapnya hilang. Ia menatap Raka dan Lestari dengan mata kosong. Kau menang, tapi ini baru permulaan. Raka menarik napas lega. Ia menoleh ke Lestari. Kau baik-baik saja. Lestari tersenyum, matanya berkilau. Aku lebih dari baik. Kita berhasil melewati ujian pertama. Tapi ingat, masih ada tantangan lain sebelum akar cahaya benar-benar pulih. Raka mengangguk. Ia menatap lembah yang kini diterangi cahaya lembut. Energi hutan mengalir deras, dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk, hutan terasa hidup, hangat, dan aman. Mereka duduk di tepi pohon raksasa, beristirahat sejenak. Angin berdesir lembut, dan daun-daun menari mengikuti irama cahaya. Raka menatap Lestari, tersenyum. Aku rasa, kita baru saja memulai petualangan terbesar dalam hidup kita. Lestari mengangguk. Ya,
dan setiap langkah kita ke depan akan semakin berat. Tapi aku percaya, selama kita bersama, hutan dan manusia akan selamat. Malam itu, ketika mereka menyalakan api kecil untuk beristirahat, cahaya akar pohon memancar lembut di lembah. Hutan berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dirasakan hati. Keajaiban telah dimulai. Jangan takut. Jalan masih panjang, tapi keberanianmu telah membuka pintu pertama. Raka menatap cahaya itu, merasakan getaran hangat di dada. Ia tahu, keajaiban besar telah mulai, dan hidupnya sebagai pencari kayu bakar kini berubah selamanya. Fajar menyingsing di lembah larangan dengan kabut tipis yang menggantung di antara batang pohon raksasa. Raka dan Lestari duduk di bawah pohon cahaya yang kini memancarkan energi hangat, seperti menyambut mereka. Raka memandang batangnya yang tebal dan akar yang menjulur luas, merasakan getaran lembut yang mengalir dari pohon ke tanah, ke udara, dan bahkan ke tubuhnya sendiri. Raka, suara Lestari terdengar lembut. Kau merasakan energi ini, bukan? Pohon ini bukan pohon biasa. Ia adalah inti dari hutan, sumber keseimbangan antara dunia manusia dan dunia penjaga. Raka mengangguk, menundukkan kepala sejenak. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti ada aliran hangat yang masuk melalui kaki, menyusup ke jantungnya. Aku bisa merasakannya, seolah hutan ini hidup. Lestari tersenyum tipis. Hutan memang hidup. Setiap daun, setiap akar, setiap makhluk yang ada di sini, semuanya bagian dari energi ini. Dan kini, pohon cahaya sedang memulihkan kekuatan yang dulu terganggu oleh Sura dan manusia serakah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari antara kabut, terdengar suara gemerisik yang lebih berat dan dalam. Bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Raka menegangkan otot-ototnya, parang di tangan siap digunakan. Siapa itu? Tanya Raka. Lestari menatap bayangan itu dengan mata bersinar lembut. Tenang, mereka adalah penjaga lain. Makhluk-makhluk hutan yang belum pernah kulihat dalam ratusan tahun. Mereka ingin memastikan kita layak untuk melanjutkan perjalanan. Muncullah satu sosok yang tinggi dan ramping, tubuhnya menyerupai manusia tapi bercampur dengan akar dan daun. Matanya hijau bercahaya, dan dari punggungnya menjulur cabang-cabang kecil yang bergetar. Makhluk itu menatap mereka dengan intens. "Siapa kalian?" tanya Raka dengan suara mantap, meskipun hatinya berdebar. Makhluk itu menggerakkan kepala perlahan, suaranya terdengar seperti bisikan angin di antara pepohonan. "Aku adalah Verda, penjaga wilayah hutan ini. Pohon cahaya memanggil kalian, tapi kalian harus membuktikan ketulusan hati kalian sebelum melangkah lebih jauh." Raka menatap Lestari. Apa maksudnya membuktikan ketulusan hati? Lestari menunduk. Itu, ujiannya tidak akan mudah. Penjaga hutan bisa membaca pikiran dan hati manusia. Jika ada niat buruk, ketakutan berlebihan, atau keserakahan, kalian bisa tersesat di sini selamanya. Raka mengangguk pelan. Ia menatap Verda dan berkata tegas, "Aku di sini untuk menolong Lestari dan hutan. Niatku murni, dan aku tidak akan membiarkan apapun menghalangi kita." Verda menatap lama, kemudian menggerakkan tangan. Kabut di sekitar mereka berubah menjadi hutan mini yang bergerak, menciptakan ilusi jalan berliku. Dari setiap arah terdengar suara bisikan, tangisan, dan tawa yang membuat bulu kuduk Raka meremang. "Ini, ilusi," teriak Raka, mencoba menembus kabut. Lestari menepuk bahunya. "Tenang. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ingat, energi pohon cahaya akan menuntun kita. Fokus pada niatmu,
jangan tergoda oleh bayangan. Raka menutup mata sejenak, memusatkan pikirannya pada tujuan, menyelamatkan hutan, melindungi Lestari, dan menjaga ketulusan hatinya. Perlahan, kabut yang menyeramkan mulai memudar di sekelilingnya. Ilusi pohon dan bayangan yang menakutkan menghilang, dan mereka kembali berada di hadapan pohon cahaya. Ferda mengangguk, cabang-cabang kecil di punggungnya bergetar. Kalian lolos uji pertama. Tapi ada ujian yang lebih berat menunggu di jantung lembah. Sura masih ada, dan ia takkan menyerah begitu saja. Ia akan menguji kalian dengan cara yang lebih licik. Raka menatap pohon cahaya, merasakan energi yang mengalir deras. Aku siap, katanya mantap. Lestari tersenyum lembut. Aku tahu kau bisa. Tapi ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang keberanian. Hati yang murni dan kepercayaan satu sama lain adalah kunci untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke lembah, melewati sungai kecil yang berkilauan karena pantulan cahaya pohon. Angin membawa bisikan lembut. Langkah kalian benar, niat kalian murni. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah gua yang gelap. Dari dalam terdengar suara gemuruh dan getaran tanah. Raka menatap Lestari. Apakah ini bagian dari ujian? Lestari mengangguk. Ya. Di dalam gua itu, Sura kemungkinan sudah menunggu. Ia akan menggunakan ilusi, bayangan, dan suara-suara untuk menguji ketakutan terdalam kita. Raka menarik napas dalam, mempersiapkan diri. Kalau begitu, mari kita masuk bersama. Begitu kaki mereka melangkah ke dalam gua, udara berubah menjadi dingin dan lembab. Bayangan menari di dinding batu, menciptakan bentuk-bentuk menakutkan, manusia, binatang, dan makhluk hutan yang aneh. Raka merasakan denyut jantungnya meningkat, tetapi Lestari menatapnya dengan tatapan tenang. Percayalah pada dirimu, Raka, bisiknya. Percayalah pada energi pohon cahaya. Dan percayalah padaku. Raka menutup mata sejenak, memusatkan keberanian dan ketulusannya. Ketika membuka mata, bayangan-bayangan itu memudar, digantikan oleh cahaya lembut yang menuntun mereka lebih dalam. Mereka melangkah bersama, bahu mereka saling bersentuhan, saling memberi kekuatan. Di ujung gua, cahaya dari pohon cahaya menembus dari celah di atas. Dan di sana, berdiri Sura, tubuhnya masih bercahaya gelap, namun aura ancamannya berkurang setelah kekuatan Raka dan Lestari bersatu. Ini baru permulaan, ujar Sura dengan suara berat. Kalian akan menghadapi ujian yang lebih besar, tapi untuk sekarang, aku akan mundur. Lestari menatap Sura dengan penuh arti. Kau tidak bisa menang, Sura. Hutan dan dunia manusia tidak bisa dikalahkan oleh kebencian dan keserakahan. Raka menatap Lestari dan tersenyum lelah tapi lega. Mereka telah melewati ujian yang lebih berat, menemukan rahasia pertama tentang kekuatan pohon cahaya, dan memahami bahwa hati yang murni dan keberanian adalah kunci untuk menghadapi Sura. Ketika malam tiba, mereka beristirahat di gua kecil dekat pohon cahaya. Angin berbisik lembut, daun-daun menari di udara, dan cahaya pohon menyelimuti mereka dengan hangat. Raka menatap Lestari. Aku rasa, kita semakin dekat dengan rahasia terbesar hutan ini. Lestari tersenyum tipis. Ya, dan setiap langkah kita ke depan akan semakin menantang. Tapi aku yakin, selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan di antara bisikan angin dan cahaya pohon, mereka tertidur, siap menghadapi ujian berikutnya yang menunggu di jantung lembah larangan. Pagi menyingsing di lembah larangan dengan kabut tipis yang bergerak di antara pohon-pohon raksasa.
Raka dan Lestari, yang kini semakin akrab, melanjutkan perjalanan mereka menuju inti lembah, tempat akar cahaya paling murni berada. Pohon-pohon menjulang tinggi, akarnya seperti naga raksasa yang menembus tanah, dan udara dipenuhi getaran energi yang halus tapi kuat. Tahap berikutnya akan lebih sulit, kata Lestari, suaranya tenang tapi tegas. Sura tidak menyerah begitu saja. Ia akan menyerang dengan ilusi, menguji ketakutan terdalam kita. Raka mengangguk, memegang parang di pinggangnya. Aku siap. Aku sudah melewati ujian pertama, dan aku tidak akan mundur sekarang. Mereka melangkah lebih dalam. Semakin jauh, pohon-pohon mulai tampak hidup, daunnya bergerak seolah membisikkan sesuatu, akar menekuk dan menjulur seolah ingin menyentuh kaki mereka. Getaran tanah terasa di telapak kaki Raka, dan ia sadar bahwa hutan benar-benar menilai mereka. Tiba-tiba, kabut di depan mereka berubah menjadi bayangan gelap. Dari kabut itu, muncul sosok-sosok yang menyerupai orang-orang yang mereka kenal, keluarga, teman, bahkan warga desa. Suara mereka memanggil dengan nada memelas. Raka, Raka, pulanglah, tinggalkan hutan ini. Raka terhuyung, hatinya terguncang. Ia merasakan emosi campur aduk, rindu, takut, dan gelisah. Namun Lestari segera menepuk bahunya. Ingat, Raka, itu ilusi. Itu bukan kenyataan. Jangan biarkan hatimu tergoda. Raka menutup mata, mengatur napasnya. Ia memusatkan seluruh niatnya pada tujuan, melindungi hutan, menolong Lestari, dan menjaga ketulusan hati. Perlahan, bayangan-bayangan itu memudar, digantikan cahaya lembut dari tanah yang menuntun mereka maju. Namun ilusi Sura belum selesai. Kali ini, tanah bergetar, akar-akar pohon menjulur ke arah mereka, membentuk lingkaran raksasa. Dari dalam akar itu, muncul bayangan Sura sendiri, lebih besar, lebih menakutkan, dan tubuhnya memancarkan aura gelap yang membuat daun-daun gugur dengan cepat. Raka, Lestari, suara Sura menggema di lembah. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku akan menunjukkan ketakutan terdalam kalian. Raka menahan napas, memusatkan pikiran. Ia merasakan Lestari memegang tangannya dengan lembut. Percayalah padaku, Raka. Kita akan melewati ini bersama. Lestari menutup mata sejenak. Tubuhnya mulai bersinar lembut, dan dari keningnya, cahaya keemasan memancar. Ia memusatkan energi pohon cahaya yang telah mereka temui, membentuk perisai pelindung yang mengelilingi mereka. Akar gelap yang menjulur mundur sedikit, seolah merasakan kekuatan Lestari. Raka, gunakan hatimu. Jangan menyerah pada ketakutan, bisik Lestari. Raka menelan ludah, menatap Sura, dan berteriak dengan tegas, "Aku tidak takut. Aku di sini untuk menolong hutan dan manusia. Niatku murni, dan aku tidak akan mundur." Cahaya dari tubuh Lestari memancar lebih kuat, menyatu dengan energi dari tanah. Akar-akar gelap yang mencoba melilit mereka terpecah, dan bayangan Sura bergetar, tubuhnya mulai memudar. Ia menjerit marah, namun kekuatan hati Raka dan cahaya Lestari semakin menguat. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka bergetar lagi, tapi kali ini bukan sebagai serangan, melainkan sebagai jembatan energi. Cahaya keemasan dari Lestari memancar ke seluruh lembah, membuat tanaman dan pohon-pohon kecil di sekeliling mereka bergetar dan bercahaya. Makhluk-makhluk hutan yang sebelumnya bersembunyi kini muncul, serigala bercahaya, burung raksasa, bahkan makhluk-makhluk akar yang lembut namun kuat. Mereka mengelilingi Raka dan Lestari, memberi semangat dan perlindungan. Raka menatap Lestari,
matanya penuh kagum. Kau kuat. Lebih kuat dari yang kubayangkan. Lestari tersenyum tipis, namun matanya tetap serius. Ini kekuatan yang diberikan pohon cahaya kepada penjaga. Tapi kekuatan terbesar bukan berasal dari tubuhku, melainkan dari ketulusan hati dan keberanianmu. Tanpa itu, cahaya ini tidak akan sekuat ini. Sura, yang tubuhnya masih memudar tapi tidak hilang sepenuhnya, berteriak terakhir, "Kalian menang kali ini, tapi ujian sesungguhnya baru dimulai." Dengan itu, bayangan gelap Sura lenyap, meninggalkan lembah yang kini dipenuhi cahaya hangat dari pohon cahaya dan makhluk-makhluk hutan yang bersinar. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun yang segar, menenangkan hati Raka dan Lestari. Mereka duduk di bawah pohon raksasa itu, mengatur napas dan merasakan energi mengalir dari akar ke seluruh tubuh. "Aku tidak pernah merasakan energi seperti ini sebelumnya," kata Raka. "Seolah hutan sendiri bersyukur pada kita." Lestari tersenyum, rambutnya yang panjang menutupi bahu. Energi pohon cahaya bereaksi terhadap ketulusan hati. Kita baru melewati ujian pertama yang nyata. Masih ada banyak tantangan sebelum akar cahaya benar-benar pulih. Mereka beristirahat sejenak, menikmati ketenangan yang langka di lembah larangan. Cahaya pohon memantul di dinding lembah, menciptakan suasana magis yang menenangkan sekaligus memberi peringatan. Perjalanan mereka masih panjang, dan ujian yang lebih berat menunggu. Raka menatap Lestari. "Aku rasa, aku mulai mengerti. Keajaiban ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau sihir. Ini tentang keberanian, ketulusan, dan percaya pada satu sama lain." Lestari menatapnya, mata mereka bertemu. "Benar, Raka. Dan selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Bahkan Sura sekalipun." Ketika malam tiba, mereka menyalakan api kecil di dekat pohon cahaya. Makhluk-makhluk hutan berkumpul di sekitar mereka, menyalurkan energi positif dan menjaga lembah tetap aman. Raka duduk bersila di dekat Lestari, merasakan getaran hangat dari tanah dan cahaya pohon. Dalam hati, ia tahu, petualangan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Ia bukan lagi pencari kayu bakar biasa. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, hutan, makhluk-makhluknya, dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Dan malam itu, di bawah cahaya pohon dan sinar bintang yang samar menembus kabut, Raka dan Lestari menutup mata. Mereka bersiap untuk menghadapi ujian berikutnya, di mana rahasia lebih besar tentang Lestari, Sura, dan akar cahaya akan terungkap. Fajar pagi menembus kabut lembah, menyoroti akar-akar pohon yang menjulur seperti ular raksasa. Raka dan Lestari melangkah perlahan, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit dan menanjak. Energi hutan berdenyut di tanah di bawah kaki mereka, seakan menuntun langkah mereka ke arah pusat lembah. Lestari berjalan di depan, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin ringan. Namun matanya sesekali menatap Raka dengan serius, seolah menyimpan rahasia yang belum bisa ia ungkapkan. "Raka, ada sesuatu yang harus kau ketahui," kata Lestari, suaranya lembut tapi tegas. "Tentang aku dan akar cahaya." Raka menoleh, menatapnya penuh perhatian. "Apa maksudmu? Kau selalu terlihat kuat dan tenang. Aku rasa kita sudah melewati ujian pertama dengan baik." Lestari menunduk, menarik napas dalam. "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah penjaga pohon cahaya. Energi dalam tubuhku berasal dari akar pohon itu sendiri. Setiap kekuatan yang kau lihat dariku bukan hanya karena latihan, tapi karena darah dan jiwaku terikat dengan pohon ini sejak lahir." Raka terdiam sejenak,
mencoba mencerna kata-katanya. Jadi, kau bukan sekadar gadis yang tersesat di hutan? Lestari mengangguk. Benar. Itulah sebabnya aku bisa memanggil energi pohon, mengendalikan cahaya, dan berkomunikasi dengan makhluk hutan. Tapi kekuatanku terbatas jika aku sendirian. Aku membutuhkan keberanian dan hati yang murni, seperti hatimu, Raka, untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Raka menatapnya, merasakan campuran kagum dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Kalau begitu, aku akan menemanimu sampai akhir. Kita hadapi ini bersama. Lestari tersenyum tipis. Terima kasih, Raka. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kau. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalan semakin berbahaya, akar pohon yang menjulur tinggi seperti tangga alami, sungai kecil dengan arus deras, dan bebatuan licin yang menuntut keseimbangan sempurna. Namun energi pohon cahaya membuat mereka tetap terhubung, setiap langkah terasa lebih ringan, namun tetap waspada. Tiba-tiba, kabut di depan mereka menebal. Suara gemerisik terdengar dari segala arah, dan bayangan gelap mulai muncul di antara pepohonan. Sura kembali muncul, tubuhnya lebih gelap dan aura ancamannya lebih kuat. Kalian pikir bisa menghentikanku dengan keberanian dan cahaya palsu? Teriak Sura, suaranya bergema di seluruh lembah. Aku akan menunjukkan kegelapan sejati dari hatimu. Sura melancarkan ilusi yang lebih berbahaya. Pohon-pohon di sekeliling mereka berubah menjadi wajah-wajah menakutkan, akar-akar seperti ular raksasa mencoba melilit kaki mereka, dan suara tangisan serta tawa menyeramkan bergema di telinga mereka. Raka hampir terhuyung, hatinya dipenuhi ketakutan. Namun Lestari menaruh tangan di pundaknya. Ingat, Raka. Fokus pada hati murnimu. Jangan biarkan ilusi menguasaimu. Raka menarik napas dalam, menutup mata sejenak, dan membayangkan tanah, pohon, dan cahaya pohon yang hangat mengalir melalui tubuhnya. Ia memusatkan keberanian dan ketulusan hatinya, dan perlahan ilusi mulai pecah. Akar-akar gelap mundur, wajah-wajah menyeramkan lenyap, dan cahaya lembut muncul di sekitar mereka. Bagus, Raka, kata Lestari. Tubuhnya bersinar lebih terang, dan dari telapak tangannya, cahaya keemasan menembus kabut, menciptakan perisai pelindung yang menahan serangan Sura. Namun Sura tidak menyerah. Ia mengangkat tangannya, menciptakan pusaran gelap yang menelan cahaya di sekeliling mereka. Angin berdesir kencang, debu dan daun beterbangan, dan tanah bergetar hebat. Raka dan Lestari harus berpegangan pada akar pohon untuk menjaga keseimbangan. Raka, kau harus bertindak sekarang, teriak Lestari, matanya bersinar tajam. Gunakan hatimu, satukan keberanian dan energi pohon. Raka mengangguk, menatap Sura dengan tegas. Ia merasakan energi pohon mengalir melalui kakinya, ke jantung, dan keluar dari tangannya. Bersama cahaya Lestari, mereka menciptakan gelombang energi yang mengalir ke Sura. Pusaran gelapnya bergetar, dan aura gelapnya mulai memudar. Sura menjerit marah, tapi cahaya yang terpancar dari hati Raka dan Lestari semakin kuat. Dalam sekejap, pusaran gelap hancur, dan tubuh Sura terhempas ke tanah, tubuhnya melemah namun tidak hilang sepenuhnya. Lestari menatap Raka, napasnya masih terengah. Kita berhasil melewati ujian kedua ini. Tapi hati-hati. Sura masih memiliki kekuatan yang lebih besar, dan ujian terakhir akan menguji batas kita. Raka menatap Lestari, hatinya penuh tekad. Aku tidak akan mundur. Kita akan menghadapi ujian itu bersama, apapun yang terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan melewati medan berbahaya, sungai deras yang harus mereka lintasi dengan hati-hati,
batu-batu licin yang menuntut keseimbangan, dan pepohonan yang bergerak seolah hidup. Namun dengan hati murni dan keberanian yang mereka satukan, mereka berhasil menembus semua rintangan. Ketika malam tiba, mereka menyalakan api kecil di tepi sungai. Cahaya pohon dari lestari memantul di permukaan air, menciptakan suasana magis yang menenangkan. Makhluk-makhluk hutan berkumpul di sekitar mereka, menyalurkan energi positif, dan menjaga lembah tetap aman. Raka duduk bersila di dekat lestari, merasakan getaran hangat dari tanah dan cahaya pohon. Dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Ia bukan lagi pencari kayu bakar biasa. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, hutan, makhluk-makhluknya, dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Lestari menatap Raka. Besok, kita akan mencapai inti lembah larangan. Di sanalah rahasia pohon cahaya akan terungkap sepenuhnya. Dan di sanalah Sura akan melancarkan serangan terakhirnya. Raka menatap cahaya pohon yang lembut dan memancarkan energi hangat. Aku siap. Kita hadapi semuanya bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan malam itu, di bawah cahaya pohon dan sinar bintang yang menembus kabut, Raka dan Lestari menutup mata. Mereka bersiap untuk menghadapi ujian terakhir, di mana keajaiban terbesar, rahasia Lestari, dan kekuatan Sura akan bertemu dalam pertempuran yang menentukan nasib lembah larangan. Fajar menembus kabut lembah, menyinari akar-akar pohon yang menjulang seperti naga raksasa. Raka dan Lestari melangkah bersama, napas mereka serentak, hati penuh tekad. Di hadapan mereka terbentang jurang yang lebar, sungai deras mengalir dengan gemuruh menakutkan. Ini adalah gerbang terakhir menuju inti lembah larangan, tempat akar cahaya paling murni berada. Lestari menatap Raka dengan mata serius. Raka, ujian terakhir akan sangat berat. Sura tidak akan menahan diri. Ia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan ilusi yang ia ciptakan akan mencoba menghancurkan pikiran kita. Raka menatap sungai dan jurang di depan mereka. Aku siap, Lestari. Aku sudah melewati semua ujian sebelumnya. Kali ini, kita akan menghadapi semuanya bersama. Mereka menyeberangi jurang dengan hati-hati, menggunakan akar-akar pohon yang menjorok sebagai jembatan alami. Arus sungai yang deras mengguncang mereka, namun mereka saling menopang, mengandalkan ketepatan dan keberanian masing-masing. Setiap langkah terasa berat, tapi energi pohon cahaya memandu mereka maju, seakan memberi kekuatan tambahan. Begitu mencapai tepi lembah yang lebih dalam, kabut tiba-tiba menebal dan bayangan gelap muncul dari segala arah. Sura berdiri di tengah kabut, tubuhnya memancarkan aura gelap yang membuat daun-daun gugur dan tanah bergetar. Raka! Lestari! Teriak Sura, suaranya bergema menakutkan. Kalian pikir bisa menghentikanku? Kali ini, aku akan menghancurkan kalian dan menguasai akar cahaya selamanya. Sura mengangkat tangan, menciptakan pusaran kegelapan yang menelan cahaya di sekeliling mereka. Angin berdesir kencang, tanah bergetar hebat, dan akar pohon mencoba menjerat mereka. Ilusi menakutkan muncul, wajah-wajah menakutkan dari masa lalu, ketakutan terdalam, bahkan gambaran kegagalan mereka sendiri. Raka hampir terhuyung, hatinya dipenuhi ketakutan. Tapi Lestari menepuk bahunya, tangannya memancarkan cahaya lembut. Raka, fokus pada hatimu. Percaya pada energi pohon, dan percaya pada diriku. Raka menutup mata sejenak, memusatkan seluruh niat dan keberaniannya. Ia merasakan energi pohon mengalir melalui tubuhnya, mengalir dari kaki ke jantung, dan keluar dari tangannya. Bersama cahaya Lestari, mereka menciptakan gelombang energi yang menembus ilusi Sura.
Namun Sura tidak mudah menyerah. Ia mengumpulkan kegelapan yang lebih pekat, menciptakan pusaran yang hampir menelan mereka. Kalian tidak akan menang. Kegelapan adalah kekuatanku, dan aku akan menghancurkan semua yang kalian cintai. Lestari menatap Raka, mata mereka bertemu. Sekarang, Raka, satukan energi kita. Gunakan keberanian dan ketulusan hati kita. Raka mengangguk, dan keduanya memusatkan energi pohon cahaya. Tubuh mereka bersinar, cahaya keemasan menyatu, dan gelombang energi meluncur ke Sura. Pusaran gelap bergetar hebat, lalu hancur pecah menjadi butiran cahaya. Sura menjerit, tubuhnya terguncang, dan aura gelapnya mulai memudar. Dalam cahaya yang semakin kuat, akar pohon di sekitar mereka mulai bergetar, menjulur tinggi, membentuk lingkaran perlindungan. Makhluk-makhluk hutan muncul, serigala bercahaya, burung raksasa, makhluk akar, dan semua penjaga lembah berdiri di sekitar mereka, memperkuat energi cahaya. Sura menjerit terakhir kali. Ini tidak mungkin. Kalian mengalahkanku. Dengan satu gelombang cahaya terakhir, Sura terhempas ke tanah, tubuhnya melemah dan aura gelapnya lenyap sepenuhnya. Kabut dan bayangan menakutkan menghilang, meninggalkan lembah yang diterangi cahaya pohon. Raka dan Lestari berdiri di tengah lembah, napas mereka terengah, tubuh mereka bersinar dengan energi pohon. Raka menatap Lestari, kagum. Kau luar biasa. Kau tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Lestari tersenyum tipis, namun matanya serius. Kekuatan itu penting, tapi hati yang murni adalah kunci. Tanpa keberanian dan ketulusan hatimu, Raka, cahaya pohon tidak akan sekuat ini. Mereka melangkah lebih dalam, dan di tengah lembah, mereka melihat inti pohon cahaya. Batang pohon raksasa menjulang tinggi, akar-akarnya membentuk lingkaran cahaya yang memancarkan energi murni ke seluruh lembah. Pohon itu berdenyut seolah hidup, dan udara di sekitarnya penuh dengan energi hangat dan menenangkan. Lestari berjalan mendekat, tangan kanannya menyentuh batang pohon. Cahaya dari tubuhnya menyatu dengan akar pohon, dan getaran energi mengalir ke Raka. Ini inti pohon cahaya. Disinilah semua energi hutan terkumpul. Dan rahasia terbesar adalah kemampuan untuk menyembuhkan, melindungi, dan menghubungkan manusia dengan hutan. Raka menatap batang pohon, merasakan energi mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan kehangatan yang membungkus hati dan pikirannya. Jadi, pohon ini bukan hanya tempat tinggal hutan, tapi juga sumber kehidupan dan keseimbangan. Lestari mengangguk. Benar. Dan sekarang, setelah Sura dikalahkan, energi pohon bisa pulih sepenuhnya. Hutan, makhluknya, dan manusia yang murni hati akan selamat. Dan kita telah menjadi bagian dari keajaiban ini. Raka tersenyum, merasakan kebahagiaan dan rasa tanggung jawab yang besar. Aku tidak pernah menyangka, hidupku sebagai pencari kayu bakar akan berujung pada keajaiban sebesar ini. Lestari memandangnya, matanya berkilau. Ini baru permulaan, Raka. Keajaiban hutan, energi pohon, dan rahasia yang kita temukan hari ini akan menjadi cahaya bagi dunia. Tapi ingat, hati yang murni, keberanian, dan kepercayaan satu sama lain adalah kunci untuk menjaga semua ini. Mereka duduk di bawah pohon cahaya, napas mereka menenangkan, dan cahaya lembut menyelimuti lembah. Makhluk-makhluk hutan berkumpul di sekitar mereka, menyalurkan energi positif dan menjaga keseimbangan lembah. Raka menatap Lestari, penuh rasa kagum dan hangat. Aku bersyukur kita bisa melewati semuanya bersama.
Lestari tersenyum tipis. Dan besok, kita akan pulang, membawa keajaiban ini ke dunia manusia. Agar semua bisa merasakan manfaatnya. Di tengah lembah yang diterangi cahaya pohon, Raka dan Lestari menutup mata, menikmati ketenangan yang langka. Mereka telah melewati ujian terakhir, mengalahkan Sura, dan menemukan rahasia inti pohon cahaya. Petualangan ini telah mengubah hidup mereka selamanya, mengajarkan keberanian, ketulusan, dan kekuatan sejati hati manusia. Pagi terakhir di lembah larangan menyambut Raka dan Lestari dengan sinar matahari lembut yang menembus kabut. Pohon-pohon raksasa berdiri tegak, daun-daun mereka berkilau seperti kristal, dan udara dipenuhi aroma tanah basah dan bunga liar. Hutan kini terasa damai, seolah semua makhluknya bernapas lega setelah pertarungan dengan Sura berakhir. Raka menatap sekeliling, hatinya dipenuhi rasa kagum. Energi pohon cahaya memancar ke seluruh lembah, akar-akar yang sebelumnya tegang kini menjulur lembut ke tanah, dan sungai yang deras berubah menjadi aliran jernih yang menenangkan. Ia merasakan setiap getaran, setiap denyut energi, seolah hutan itu mengucapkan terima kasih. Raka, kata Lestari lembut, hutan telah pulih. Energi pohon cahaya sekarang stabil, dan semua makhluk hutan selamat. Kalian telah menjadi bagian dari keajaiban ini. Raka menunduk, menyentuh tanah dengan tangannya. Aku merasa, seolah hutan ini hidup bersamaku. Seolah aku bukan lagi seorang pencari kayu bakar biasa, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lestari tersenyum, rambutnya yang panjang menutupi bahu. Itulah kekuatan ketulusan hati dan keberanian. Kau percaya pada dirimu sendiri, dan kau percaya padaku. Bersama, kita berhasil mengalahkan Sura dan melindungi inti hutan. Mereka mulai berjalan kembali ke pinggir lembah, mengikuti jalan setapak yang diterangi cahaya lembut pohon. Di sepanjang jalan, makhluk-makhluk hutan muncul, memberi mereka penghormatan. Burung-burung bercahaya terbang di atas kepala mereka, serigala bercahaya mengikuti di samping, dan makhluk akar menunduk lembut sebagai tanda hormat. Semua seolah merayakan keberhasilan mereka. Tiba-tiba, dari celah-celah pohon, muncul bunga-bunga berwarna emas yang memancarkan cahaya hangat. Bunga-bunga itu terbang mengikuti langkah mereka, seperti menari di udara, dan setiap kali Raka menyentuh satu bunga, ia merasakan energi baru mengalir ke tubuhnya. Raka, lihat itu, seru Lestari. Ini adalah keajaiban terakhir hutan. Bunga-bunga ini hanya muncul ketika inti pohon cahaya benar-benar pulih. Mereka membawa keberkahan bagi siapa saja yang hatinya murni. Raka menatap bunga-bunga itu dengan kagum. Ia merasakan keajaiban yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa sadar, ia tersenyum lebar. Jadi, keajaiban hutan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang akan datang. Lestari mengangguk. Benar. Kau telah membuktikan bahwa keberanian, ketulusan hati, dan kerjasama bisa menghadapi kegelapan sekalipun. Sekarang, saatnya kau kembali ke dunia manusia, membawa pesan ini. Raka menatap lembah yang kini damai, makhluk-makhluk hutan yang bersinar, dan cahaya pohon yang menenangkan. Aku tidak akan pernah melupakan semua ini. Hutan, pohon cahaya, dan dirimu, Lestari. Lestari tersenyum lembut. Dan aku akan selalu mengawasi hutan, menjaga keseimbangan, dan mengingat keberanianmu, Raka. Tapi ingat, keajaiban terbesar bukan hanya tentang cahaya dan energi, tapi tentang hati yang murni. Itu yang akan menyelamatkan kita semua. Saat mereka melangkah ke tepi hutan, sebuah cahaya lembut muncul dari inti pohon cahaya. Energi itu menyelimuti Raka, mengangkatnya perlahan,
dan membawanya melintasi hutan dengan kecepatan angin. Ia melihat setiap pohon, setiap sungai, setiap makhluk hutan yang tersenyum dan melambai padanya. Semua seolah mengucapkan selamat tinggal, tapi sekaligus memberi berkah untuk masa depan. Ketika cahaya itu mereda, Raka menemukan dirinya berdiri di tepi desa, di tempat ia biasanya memotong kayu dan mengumpulkan bahan bakar. Namun kini, matanya terbuka untuk melihat dunia dengan cara berbeda. Segala sesuatu tampak lebih hidup, lebih bercahaya, seolah dunia juga mengucapkan terima kasih atas keberanian dan ketulusan hatinya. Orang-orang desa yang melihatnya terkejut. Mereka melihat Raka bukan lagi pemuda pencari kayu biasa, tapi seorang pemuda yang membawa aura damai dan energi yang menenangkan. Raka tersenyum, menyadari bahwa dirinya telah berubah, bukan hanya oleh pengalaman, tapi oleh keajaiban hutan yang kini ada dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menanam pohon-pohon baru di sekitar desa. Ia mengajari anak-anak desa tentang pentingnya menjaga hutan, menghormati makhluk hidup, dan memiliki hati yang murni. Energi pohon cahaya yang mengalir dalam dirinya membuat tanah menjadi subur, sungai lebih jernih, dan desa menjadi tempat yang damai dan harmonis. Suatu hari, Raka berdiri di tepi hutan, menatap cahaya yang samar dari lembah. Dari balik pepohonan, Lestari muncul, tersenyum lembut. "Raka, kau telah membawa keajaiban ke dunia manusia. Aku bangga padamu." Raka tersenyum, matanya berbinar. "Terima kasih, Lestari. Aku tidak akan pernah melupakan semua ini. Hutan, makhluk-makhluknya, dan pelajaran tentang keberanian dan ketulusan hati." Lestari mengangguk. "Ingatlah selalu, Raka. Keajaiban terbesar bukan hanya tentang menyelamatkan hutan, tapi tentang bagaimana kau membawa cahaya itu ke dunia dan menginspirasi orang lain untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan." Raka menatap desa yang kini damai, anak-anak yang bermain di bawah pohon-pohon baru, dan warga desa yang tersenyum bahagia. Ia merasakan kepuasannya mendalam, bukan hanya karena ia berhasil menyelamatkan hutan, tapi karena ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Di malam hari, cahaya lembut dari bintang-bintang menembus langit. Raka menatap ke atas, tersenyum, dan berbisik, "Terima kasih, hutan. Terima kasih, Lestari. Aku akan selalu menjaga keberanian dan ketulusan hati ini selamanya." Dan di bawah cahaya malam yang tenang, desa, hutan, dan hati manusia bersatu dalam harmoni, menyimpan keajaiban yang tak pernah pudar. Keajaiban yang dimulai dari keberanian seorang pemuda pencari kayu bakar yang menolong seorang gadis terikat di pohon besar dan menemukan bahwa ketulusan hati, keberanian, dan kerjasama mampu menghadapi kegelapan dan menciptakan cahaya abadi bagi dunia.